Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Adante Kasari dari kelas 2B. Jadi di video kali ini saya akan membahas permasalahan atau isu lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Tapi sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu isu lingkungan, faktor penyebabnya, dan macam-macam isu lingkungan. Let's go. Isu lingkungan adalah dampak dari aktivitas atau kegiatan manusia terhadap lingkungannya. Dan faktor penyebab terjadinya permasalahan atau isu lingkungan adalah teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi, dan tata nilai yang berlaku. Nah, isu lingkungan sendiri dikategorikan menjadi 4 macam. Ada isu lingkungan global, regional, nasional, dan lokal. Nah, yang pertama ada isu lingkungan global. Isu lingkungan global ini, permasalahan lingkungan yang ditimbulkannya itu berdampak luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Contohnya seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, efek gas rumah kaca, pertambahan populasi, menurunnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua ada isu lingkungan regional. Nah, isu lingkungan regional ini terbatas pada kawasan antar beberapa negara tertentu. Contohnya seperti kebakaran hutan dan pencemaran minyak lepas pantai. Yang ketiga ada isu lingkungan nasional. Nah, isu lingkungan nasional ini terbatas pada kawasan negara tertentu. Contohnya seperti pencemaran limbah industri dan deforestasi atau menurunnya luasan hutan akibat terjadinya illegal logging. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada isu lingkungan lokal. Nah, isu lingkungan lokal ini terbatas pada suatu lokasi atau daerah di suatu negara tertentu. Dan isu lingkungan lokal ini merupakan efek dari kegiatan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan erosi pantai. Nah, bisa kalian lihat di video ini adalah salah satu permasalahan lingkungan yang ada di tempat tinggal saya, yaitu banjir, yang mana ini terjadi di belakang rumah saya sendiri. Jadi di belakang rumah saya itu ada parit besar, yang mana arusnya di situ terlihat lumayan cukup deras dan airnya setinggi di atas lutut orang dewasa. Terlihat juga di situ airnya keruh seperti kuning kecoklatan. Nah, banjir sendiri merupakan fenomena alam ketika parit atau selokan tidak mampu menahan limpahan air hujan. Sekarang saya berada di pantai yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal saya. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Ini adalah salah satu permasalahan lingkungan yang ada di tempat tinggal saya, yaitu erosi pantai. Nah, erosi pantai sendiri merupakan terkikisnya lahan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Nah, kegiatan-kegiatan seperti mengambil pasir pantai, karang, dan penebangan hutan-hutan bakau, nah ini bisa menyebabkan erosi pantai. Dan dampak dari erosi pantai itu sendiri bisa menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian permasalahan lingkungan yang paling sering terjadi. Saya yakin dimanapun itu pasti ada, tidak lain tidak bukan adalah sampah. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh banyak kali sampahnya. Tuh di situ juga, dan di ujung situ. Nah, jadi ini penampakan pantai yang ada di dekat rumah saya. Masalahan atau isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya dapat kita atasi. Meski tidaklah instan, tetapi mulai saja dulu dari sekarang. Mulai dari diri kita sendiri. Ya, dengan melakukan hal-hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di selokan atau parit, hindarilah penggunaan plastik, dan coba untuk menerapkan sistem 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Nah, dengan melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu saja, itu dapat membantu memelihara bumi kita ini agar anak cucu kita kelak bisa merasakan nikmat dan indahnya bumi tercinta ini. Alright, so that's all for me. Thanks for your attention. I hope this
this video can be useful for you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.